Baik, kami ucapkan selamat pagi, shalom. Selamat datang kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita boleh terpelihara dalam satu minggu ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini untuk menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan melalui ibadah ini. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersatu dulu. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan dekat padamu. Kembali kami bersama-sama pada hari ini di hadapan ya Tuhan. Kami datang menghaturkan segala sembah bakti kami. Terimalah kami, terimalah kehadiran kami pada hari ini dengan apa yang kami bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah hari ini kami berkelawatan Tuhan. Muliakan nama-Mu, tinggikan diri-Mu dalam ibadah ini. Biarlah segala kepujian, kehormatan, kemuliaan dipersembahkan hanya kami. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka satu kasih yang abadi, kini ku datang, yang bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
hidupku.
setia dan pemeliharaan Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih. Hari ini kami berkumpul bersama untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Agungkan, muliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah ini, dan berkatilah kami ya Tuhan. Mohon urapan-Mu bagi setiap hamba-Mu yang ada di altar ini. Biarlah melalui pelayanan hari ini Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Dari awal sampai selesainya ibadah kami pada pagi hari ini, kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Siapa puji nama Tuhan? Amin. Salami saudara kanan kirinya. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Pujian tak pernah ragu akan kesetiaan denganmu Tuhan. Kau
bila kau izinkan sesuatu waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
Ada banyak hal yang kami tidak pahami dan kami tidak mengerti dalam hidup ini. Karena itu mampukan kami untuk terus teguh bertahan dalam anugerah Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih, terimalah setiap ungkapan batin kami melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan. Biarlah ini menyukakan hatimu, memuliakan namamu, dan terus menyemangati kami dalam hal mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kini kami akan belajar firman. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dan kami pelajari pada hari ini sungguh-sungguh masuk dalam hati dan pikiran kami, mengubahkan hidup kami, menyemangatkan kami dalam mengikuti Engkau, dan mampukan kami untuk terus berjalan dalam rancangan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati pikiran kita. Baik, materi firman Tuhan kita masih tetap seputar tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah belajar dengan tema bagaimana kita bersikap terhadap Roh Kudus, ya. Sikap terhadap Roh Kudus. Kita sudah pelajari tentang 3 hal, yaitu sikap kita terhadap Roh Kudus, yaitu kita harus menerima Dia. Lalu kemudian kita harus memberi diri untuk dipimpin dan kemudian dipenuhi oleh Dia. Kehidupan rohani kita tidak akan berarti apa-apa tanpa pekerjaan dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita hanya bisa berjalan dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Karena itu inilah sikap yang sepatutnya yang harus kita berikan kepada Roh Kudus, yaitu menerima Dia, memberi kesempatan kepada Dia untuk memimpin kita serta memenuhi hidup kita. Kita masih lanjut dengan tema tentang Roh Kudus ini, yaitu dampak kehidupan yang menerima juga dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa dampaknya jika kita menerima Dia? Apa dampaknya jika hidup kita dipimpin oleh Dia? Apa dampaknya jika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, sekali lagi pertanyaan penting. Apa dampak kehidupan yang menerima, yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita melihat bagian yang pertama dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-8. Firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita garis bawahi kalimat dan kalau Ia datang, dan kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jemaat yang kekasih, kita tahu bahwa kita memiliki latar belakang yang sama dengan semua orang di dunia ini, yaitu sama-sama berdosa, sama-sama hidup dalam kegelapan, sama-sama di luar Tuhan. Dan itu berarti bahwa hidup kita dituntun oleh diabolos, ya, dipimpin oleh kuasa kegelapan, dipimpin oleh iblis yang bekerja melalui kedagingan kita, pikiran kita, perasaan kita sebagai manusia. Paulus katakan bahwa kita di luar Allah, kita tanpa pengharapan, kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Ya, tujuan yang jelas itu adalah masa depan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi tujuan yang jelas adalah akan berakhir kepada kebinasaan. Inilah latar belakang kita. Karena kita berdosa, ya, dan karena dosa maka kita akan dihakimi. Dan ketika kita dihakimi, ujung-ujungnya ialah penghukuman kekal. Dan ketika Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan
ya akan dosa, menginsafkan kita akan kebenaran, menginsafkan kita akan penghakiman. Nah, itulah sebabnya Roh Kudus bekerja pada semua orang sebenarnya. Persoalannya ialah bahwa yang membedakan adalah sikap, ya. Kalau sikap, kita langkah pertama adalah menerima dia. Tapi ada banyak orang ketika dia sadar bahwa akan ada penghakiman, ada dosa yang akan membawa dia kepada kebinasaan, lalu kemudian dia main-main dengan kondisi atau kesadaran seperti ini, ya. Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita, tapi ia menuntun kita kepada satu solusi atau kepada satu jalan keluar kepada seluruh umat manusia. Untuk menyelesaikan dosa, kemana kita harus pergi? Yaitu tidak lain kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada salib, kepada Anak Allah yang telah berkorban bagi dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Dialah jalan keselamatan. Dia tidak hanya Juru Selamat, tapi dia juga adalah Tuhan. Yesus itu memiliki kapasitas, ya, tidak hanya sebutan atau predikat, tapi kapasitas dan kualitas. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Nabi, dia adalah Imam, dia adalah Raja. Kalau orang di luar Kristus tidak memahami dan mengerti itu, ketika dia berkata kalau Tuhan itu memiliki predikat Nabi, kalau dia Nabi berarti bukan Tuhan. Kenabian Yesus tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Artinya ialah bahwa menyempurnakan semua pelayanan para nabi. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, maka tidak ada lagi nabi. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ia menutup tugas kenabian itu. Ya. Kalaupun ada nabi yang muncul, itu namanya nabi palsu. Ya, nabi palsu. Tapi kadang-kadang ya ada orang Kristen juga, ketika seorang hamba Tuhan muncul dan dia dipakai oleh Tuhan luar biasa, mereka memberikan predikat dia sebagai nabi. Ya. Hanya fungsi nabi yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, menegur umat ketika mereka salah jalan. Tetapi predikat nabi itu, ya sebenarnya sudah tidak ada lagi. Hanya pelaksana fungsi kenabian. Karena nabi itu telah genapi dan disempurnakan dalam diri Kristus. Ya. Dia juga adalah Tuhan. Ya. Ya ini yang harus kita pahami tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memiliki peranan yang yang menyeluruh dalam hal kepentingan manusia, berkaitan dengan keselamatan manusia, berkaitan dengan relasi atau hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, ini hal yang sungguh luar biasa. Karena itu mari kita pahami dan kita mengerti sehingga tidak mudah dikecoh atau tidak mudah ditipu, ya, oleh para penipu yang dipakai oleh setan hari-hari ini. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang keluar dari Kristen. Ya memang dari awal dia tidak memiliki pemahaman dan pengertian yang dalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristen. Ya, saya rasa kalau mereka memiliki iman yang dalam dan Roh Kudus terus berperan dalam hidup mereka, maka tidak dengan gampang mereka akan meninggalkan Kristus selama mengikuti keyakinan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya sekali lagi kita tidak hanya menyadari tentang dosa, bahaya dosa atau akibat dosa dan hukuman kekal, tetapi juga Roh Kudus menuntun kita kepada sebuah jalan yang benar. Bukan agama, bukan falsafah, bukan manusia, tetapi kepada satu pribadi, Allah yang berinkarnasi, yaitu Kristus, dan kita menyebut dia Tuhan. Mengapa kita menyebut dia Tuhan? Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita sehingga hati kita bukakan dan mulut kita mengadakan pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Karena itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 2 dan 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku menyatakan
menyatakan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kita tidak mungkin mengakui Yesus itu atas dasar rasio akal kita kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Para debater atau para apologia yang non-Kristen yang sebenarnya banyak tahu tentang firman Allah, yang mereka belajar, tapi otak mereka yang mereka isi, dan mereka menggunakan kemampuan berpikir, pemahaman dan pengetahuan mereka justru berbalik untuk menyerang agama Kristen, ajaran Kristen. Itulah sebabnya, sekali lagi, kalau hari ini kita berada di sini, dalam sepanjang umur hidup kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan karena logika kita, tapi karena Roh Kudus yang menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Inilah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan akal manusia. Memang sekali lagi kita sebagai orang Kristen tidak menafikan atau tidak menyampingkan atau tidak mematikan fungsi rasio atau akal itu. Ya, ada hal tertentu yang Tuhan izinkan untuk kita pahami dan kita mengerti dengan akal kita. Mengapa? Karena tentang Dia, ya sekali lagi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baru-baru kita sudah belajar tentang 3 hal. Ada rasional itu masuk akal. Ada irasional itu tidak masuk akal. Tapi ada yang sifatnya transrasional, yaitu melampaui akal manusia. Hakikat atau keberadaan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sifatnya Allah transrasional atau melampaui akal manusia. Itulah sebabnya cara pendekatannya adalah melalui iman. Dan iman itu pun juga dikerjakan oleh Roh Kudus dalam batin kita, sehingga kita bisa meresponi. Ada hal tertentu ketika kita berbicara tentang Allah, tentang pekerjaannya, tentang surga yang tidak kita pahami. Kalau kita tidak pahami, itu tidak berarti bahwa itu tidak ada. Karena jangkauan pemikiran kita tidak sampai di sana. Kita meresponi, menyikapi, dan menerimanya dengan iman. Yesus adalah Tuhan. Ya, dan banyak orang, miliaran orang hari ini, ketika berbicara tentang Yesus, mereka menolak Dia sebagai Tuhan. Mereka hanya mengakui Dia sebagai seorang pengajar yang luar biasa, sebagai seorang filsuf, sebagai seorang yang saleh, dan sebagai seorang nabi. Yesus memang seorang nabi, Yesus memang seorang yang saleh, memang Yesus adalah guru, tetapi Dia juga adalah Tuhan. Ya, dan yang mendekripkan hal ini dalam batin kita, dan kita mengadakan pengakuan, hanyalah Roh Kudus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pegang ini. Dan inilah yang mengerjakannya di dalam batin kita. Dan kiranya ini tetap kuat dalam batin kita, sehingga kita tidak gampang beralih dari Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi dampak yang pertama adalah mengenal Dia. Dan tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sampai pada pemahaman kita. Pemahaman kita tentang siapa Yesus oleh tuntunan Roh Kudus, itu juga dapat berdampak pada sikap hidup kita. Jadi dimulai dari cara berpikir, kemudian kita pahami dan kita mengerti, kita melakukannya, dan itu akan merubah hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita hidup oleh firman, kita hidup oleh Roh Kudus, dan kita meneladani Yesus, dan tuntunan untuk hidup seperti Yesus itu ya dinyatakan di dalam firman Allah, di dalam Alkitab. Ya, walaupun Bapak Ibu mungkin punya idola manusia, walaupun Bapak Ibu memang punya filosofi, ya saya sudah katakan bahwa ada banyak filsuf-filsuf yang pernah ada di dunia ini yang sangat terkenal, Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain-lain sebagainya. Ya, yang cuplikan pikiran-pikiran mereka itu ya masih menjadi acuan sampai dengan hari ini. Tapi sekali lagi, mereka tidak dapat menyamai Yesus. Yesus di atas segalanya. Ajaran Yesus
ya lebih tinggi daripada ajaran Sokrates. Ya, karena itu ya mari kita tetap membangun dan melandasi pemahaman pengertian kita tentang apapun dan khususnya tentang kehidupan ini di atas kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus melalui Alkitab ini. Dialah hal yang utama. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah, apa yang dikatakan oleh Kristus, itulah yang mengubah hidup kita dari hari ke hari. Tentang apapun, hubungan kita dengan Dia, hubungan kita dengan orang-orang terdekat, sikap kita dalam menghadapi dunia ini, sikap kita dalam menghadapi persoalan apapun, bahkan sikap kita dalam menghadapi kesenangan. Sekali lagi, mari kita menjadikan prinsip Yesus sebagai prinsip kehidupan kita, bukan hal-hal yang lain. Dan ini menyemangati kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian, karena Kristus, karena pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kepada pengenalan akan Kristus, membuat kita kepada perubahan hidup yang disebut dengan pertobatan. Bertobat dari semua hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Lalu kita ya tidak hanya berbalik, tapi kita harus maju, ya, maju dengan semangat dan sukacita. Yang kedua, selain daripada membawa kita kepada perubahan hidup atau pertobatan, Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dampak yang kedua yang disebabkan oleh kehidupan yang menerima Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dampaknya ialah bahwa pribadi tersebut hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kelemah lembutan, dan hidup dalam penguasaan diri. Bapak Ibu setuju? Halo? Tidak bisa tidak. Kalau seseorang sudah menerima Roh Kudus, kalau seseorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau seseorang hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, tidak bisa tidak. Semua buah roh ini harus ada dalam dirinya. Dan ini menjadi ciri khas dasar, karakter dasar. Pertanyaannya, apakah semuanya ini ada dalam hidup kita dan kita menghidupnya setiap hari? Halo? Kalau ini tidak ada, apa gunanya kita menjadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun? Ibarat saya katakan ya, kalau Bapak Ibu punya anak itu sekolah SD, dia jalani 12 tahun. 12 tahun. Kecewa tidak? Bapak Ibu dan Saudara, kita ini berada pada arena sekolah rohani. Ya, sekolah rohani. Berkaitan dengan karakter sifat kita. Berkaitan dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kita miliki. Kekuatan, waktu, tenaga, kehidupan sosial, keuangan kita, dan lain-lain sebagainya. Tuhan mau supaya kita berubah dan maju dalam hal yang benar. Tapi bukankah kita selalu kompromi dengan diri kita? Ketika kita belum mencapai standar yang seharusnya kita capai, ya kita bukannya salah dalam hal menerima diri. Tapi kita tidak berusaha untuk memacu diri sehingga kita berada pada tahapan yang seharusnya itu. Ketika kita ditanya, setelah dibentangkan kebenaran-kebenaran yang seharusnya kita hidupi, pertanyaannya ialah apa kita sudah sampai di sini? Kita katakan belum. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pertanyaan yang sama, apa kita sudah capai? Kita katakan belum. Lalu pikiran dan perasaan Tuhan terhadap kita seperti apa ya? Kita meninabobokan diri kita terhadap sebuah keadaan yang itu terus menerus. Tapi kita bangga bahwa kita ini Kristen. Mari kiranya Roh Kudus menyadarkan kita, membangkitkan kita. Kita harus memaksa diri untuk belajar, untuk terus maju. Kita tidak harus stagnasi berada pada satu tempat. Kita mau berada dimanapun, orang lain
Ya, orang lain hanya menjadi pembantu saja yang mendampingi kita untuk maju. Gereja, keluarga, dimanapun kita berada, mereka hanya menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Tetapi yang membuat kita maju adalah komitmen dan tindakan kita. Amin, Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi ialah bahwa kita menuntut supaya orang lain baik. Dan kebaikan itu kita harus nikmati. Tetapi kita mengabaikan hidup kita untuk berada pada posisi kebaikan itu, yang membuat orang lain menikmati kebaikan kita. Dan ketika terjadi sebuah masalah, saling menyalahkan, saling menuding. Bukankah ini pekerjaan iblis? Pekerjaan roh ialah yang pertama bekerja menyadarkan kita. Dan kita harus keluar dari keadaan seperti itu. Melangkah maju bersama dengan Dia. Sekali lagi, orang yang menerima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak bisa tidak. Kalau orang Kristen tidak memiliki hal-hal ini, maka kekristenannya harus dipertanyakan. Kita harus bertanya kepada setiap diri kita, saya ini sudah Kristen atau belum? Kalau tidak, kekristenan kita ibarat sama seperti bayi yang menyedot dot kosong. Dan dia tidak mengalami perubahan dan pertumbuhan apapun. Karena itu sekali lagi, ya seperti adik lagunya Habit ya, mungkin kita perlu mengalami cambuk-cambuk kecil. Saya rasa bahwa kalau kita dicambuk tidak enak, bukan? Tapi kadang-kadang Tuhan menggunakan cambuk itu untuk mengubah kita. Saya rasa Bapak Ibu pun juga ya, ketika anak-anak kita mulai bertumbuh dan menghendaki supaya karakternya sesuai dengan usianya, ya kan aneh kalau umur 15 tahun kelakuannya kayak TK kan. Kadang-kadang kita gergetan dengan anak-anak kita, ya mungkin ya dicambuk, dipukul dan lain. Ya anak-anak saya, ya karena saya memang ya bertumbuh dari latar belakang saya sering dihajar ya. Nah, saya hajar mereka. Dan Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa kadang-kadang Tuhan juga menggunakan cara yang keras untuk mengubah kita. Karena itu, mari kita pertanyakan dalam diri kita, apakah kita sudah memiliki kasih? Dan kasih kita itu kayak seperti apa? Apa kita sudah memiliki sukacita? Apakah kita sudah memiliki damai sejahtera? Kadang-kadang damai sejahtera kita itu diciptakan oleh orang lain, diciptakan oleh lingkungan, diciptakan oleh materi, diciptakan oleh kenyamanan hidup. Kalau orang lain tidak merespon kita, tidak welcome dengan kita, mood kita mulai tenggelam. Di mana Roh Kudus? Maaf kalau firman Tuhan ini agak keras, tapi inilah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini mutlak kita miliki Bapak Ibu. Amin. Kita orang Kristen bukan? Jadi orang Kristen yang menerima Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, harus mutlak memiliki ini. Karena itu mari, coba kita lihat gambaran diri kita. Apakah kita adalah pribadi Kristen yang sudah dipenuhi, yang sudah dipimpin, yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus? Yang ketiga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dampak yang ketiga dari
kehidupan yang menerima, yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dimulai dari pola hidup yang tadi itu memiliki buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kadang-kadang kita menjadi saksi dengan pembicaraan kita. Kita menyampaikan Kristus, kita menyaksikan Kristus, tetapi kelakuan kita membantah kesaksian kita. Karena itu saya rasa bahwa memang hal yang paling utama, hal yang paling dasar orang Kristen yang menerima Roh Kudus, orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus memiliki buah roh ini. Ya, beredar lagi sebuah video. Sebenarnya video itu sudah lama ya. Tapi beberapa minggu terakhir ini, kemarin saya lihat lagi. Ada seorang pendeta, dia hajar istrinya, dia hajar anak-anaknya, tetapi di mimbar. Ya, luar biasa. Dan dia sudah masuk penjara. Ya. Jadi tidak bisa tidak. Hidup kita, Paulus katakan, menjadi surat terbuka. Ya. Jadi kita harus menjadi saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan dan mengalami peristiwa yang terjadi. Dan ia menyampaikan itu kepada orang lain. Ya. Saya rasa bahwa walaupun kita diajar dengan firman Tuhan, tapi kita sendiri harus mengalami firman Tuhan. Harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami firman Tuhan dan tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita, maka seharusnya kita menjadi saksi katanya. Mengapa? Karena hanya dengar dari orang lain. Tapi kita harus mengalami sendiri. Dan atas pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itulah yang kita saksikan kepada dunia ini. Amin Bapak Ibu. Jadi sampai pada tahap ini kekristenan kita, seharusnya kita harus memenuhi apa yang menjadi pernyataan firman Tuhan ini. Bahwa kalau kita telah menerima, kalau kita telah dipenuhi, dan kalau kita telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita pasti hidup dalam pertobatan. Hidup kita memiliki buah roh. Ya, buah roh itu satu, tetapi sebenarnya yang ada di dalamnya itu ada banyak. Kasih, sukacita. Rasanya apa itu? Nano-nano? Atau jus itu ada jus yang campur ya. Nah, jadi komplit. Dan itulah yang mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Saya tetap teringat akan pernyataan Allah kepada iblis. Apakah engkau melihat hambaku Ayub yang saleh dan tidak ada seorang pun yang seperti dia? Pak Agus, kalau ada pernyataan Tuhan gitu, apakah kenal dengan hambaku Pak Agus, ya, hambaku Pak Anton, hambaku Pak Melki, hambaku Ibu Rohati, yang tinggal di harapan indah, yang hidupnya luar biasa. Itu bukan kepada orang loh, Tuhan bicara, tapi itu bicara langsung kepada iblis yang menjadi biang kerok, yang membuat hidup manusia menjadi jahat, kan? Saya rasa kesaksian Ayub luar biasa. Tapi kadang-kadang yang kita berkata, saya tidak mau seperti Ayub. Ya. Hidup saleh sih mau, tetapi menderita enggak. Kalau apa bedanya Ayub dengan kita? Siapa kita? Kita lebih tinggi atau kita harus dimanjakan oleh Tuhan lebih daripada Ayub? Halo? Firman Tuhan katakan kalau kamu tidak siap menderita, kamu juga tidak pantas untuk memperoleh kemuliaan. Benar? Halo?
Kiranya Roh Kudus menolong kita. Sehingga ya kalau kita sudah menerima Dia, kalau kita sudah dipenuhi oleh Dia, kalau kita sudah dipimpin oleh Dia, maka kita hidup dalam pertobatan. Pasti kita memiliki buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera. Dan kita siap menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya berharap ya kita tetap semangat ya. Dalam keberadaan kita akhir-akhir ini saya lihat memang kita tidak bersemangat. Saya salah atau benar ya? Ibadah ya asal datang saja. Mau datang tepat waktu atau terlambat, ya sama saja dalam pemikiran kita. Tanda-tanda semangat itu dilihat dalam hal apa saja sih? Kita kalau mungkin kita bukan orang karismatik ya. Orang karismatik itu kalau datang, halo, shalom, shalom, kita ya diam-diam aja ya. Tapi sebenarnya itu kan hanya ekspresi saja ya, tapi dimulai dari sini ya. Jadi disiplin dalam menjalani apapun ya. Semangat ya, senyum ya. Saya latar belakang orang bertumbuh dari jemaat kampung, jemaat tradisional, kebanyakan nenek-nenek ya datang ibadah itu dengan raut wajah yang memang ya sederhana ya, sederhana, tapi mereka komitmen konsisten hadir ibadah itu sebelum setengah jam sebelum ibadah mereka sudah memenuhi ruang ibadah ya. Dan saya lihat seperti itu menyemangati ya. Karena itu ya mari coba kita ya, walaupun kondisi kita seperti ini, mari kita memulai. Sekali lagi kita tidak mungkin mengharapkan orang lain untuk membuat kita mengalami sebuah perubahan dalam perwujudan sebuah kemajuan. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Ya, saya mulai dari diri saya, keluarga saya, BPJ, mari para pelayan ya. Saya sudah bilang sebelum paling tidak terlambat 15 menit sebelum ibadah, para pelayan dengan BPJ itu sudah harus hadir. Dan itu akan menciptakan sebuah atmosfer yang meneguhkan ya. Tapi kalau kehadiran pun kita ditunggu-tunggu, datang atau enggak ya, nah ini akan melemahkan. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita semangat. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dan kalau ini kita wujudkan, maka saya rasa bahwa kita akan terus mengalami sebuah perubahan ke arah yang lebih maju. Mari kita semangat ya. Amin Bapak Ibu ya. Saya juga butuh support dari kita sekalian ya. Jadi ya, pendeta, pemimpin juga ya manusia yang perlu support. Mari kita kerjasama, mari kita semangat bersama-sama. Paling tidak dengan apa saja yang kita bisa lakukan untuk kebersamaan kita. Sekali lagi, dampak dari kehidupan yang menerima, dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus Allah, pertobatan, memiliki buah roh, dan menjadi saksi bagi Kristus. Hidupilah ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik, musik ke depan. Kita akan pujian katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia adalah pribadi yang menyertai kita. Dia adalah pribadi yang menolong kita, menuntun kita dalam segala kelemahan kita. Dan Ia ibarat seorang ayah yang setia, yang memahami, mengerti kita, dan pelan-pelan Ia menuntun kita sehingga kita bisa berdiri.
Biarkan musik dengan siap mengarungkan lagu ini dengan lembut. Mari saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan kalau ada hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini dalam hidup kita. Izinkan Dia untuk mengubah kita. Lembutkan hati. Terimalah firman Tuhan apa adanya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap untuk berubah. Roh Kudus telah dicurahkan dalam hidup saya. Karena itu ubah hidup saya, Tuhan. Saatnya hadir di sini. Biarlah hidup kita hidup dalam pertobatan. Biarlah hidup kita menghasilkan buah roh. Dan biarlah hidup kita menjadi saksi Kristus. Memberi rema dan mengingatkan kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa kami hari ini mendengarkan dari firman-Mu ya Tuhan. Menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Tidak menjadi suatu halangan bagi kami mencerminkan tidak sesuai dengan dan buah-buah itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menguatkan kami. Kau memberikan progres ya Tuhan setiap kehidupan kami. Dari hari ke hari ya Tuhan, Engkau bangun iman kami, Engkau bangun persekutuan kami, Engkau bangun jemaat kami ya Tuhan, biar kami boleh siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan ini karena Roh Kudus-Mu setiap hari ada dalam diri kami. Terima kasih Bapak, semuanya kuserahkan di dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dalam doa persembahan, saya panggil petugas silakan. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan dalam Lukas 38. Tidak dan kamu akan diberi serta hal yang baik, yang dipadatkan, yang dikucurkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Luas, Dia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pada pagi hari ini kami akan bersyukur, berterima kasih jika kami ada saat ini. Itu semuanya karena kebaikan-Mu. Terus saja kami siap untuk memberikan
sedikit dari kami punya Tuhan, memberkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga pekerjaan pribadi yang kita puas dan dilancarkan. Dan mau katakan pujian permohonan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah. Untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertainya, memberkatinya dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Kiranya segala yang kami persembahkan kepadamu, pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami, waktu, dan kehadiran kami, perhatian kami hari ini, Tuhan terima dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah hari ini. Juga memberkati hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang kami telah lakukan, kiranya Tuhan menerima itu dan menjadi tanda pengabdian kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa apa yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini, memiliki kedisiplinan dalam menjalani apapun, baik yang berkaitan dengan persoalan pelayanan dalam ibadah, bahkan di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun. Kami mau supaya Roh Kudus bekerja lebih maksimal lagi, sehingga karakter dan sifat-sifat kami mencerminkan sikap dan karakter Kristus
Dengan demikian hidup kami menjadi contoh dan teladan dan menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua. Di tengah-tengah perbedaan kami, mampukan kami untuk terus merajut tali kasih di mana Tuhan sudah mempersatukan kami melalui keluarga di rumah. Itulah sebabnya perbedaan apapun, mampukan kami untuk bisa mengatasinya, sehingga kami dapat menikmati hubungan kami sebagai suami istri, anak, orang tua, adik kakak dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapak di surga, Bapak juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat Marturia. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan memberi hasil ekonomi dan keuangan untuk mencukupi kebutuhan makan minum dan mendukung kehidupan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan juga kami dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, dapat mengembalikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, sakit, lemah tubuh. Tuhan, Engkau datang lawati kami, jamah kami, pulihkan, sembuhkan kami. Kami berdoa untuk Ibu Yuli, berdoa untuk Ibu Marta, berdoa untuk Ibu Asyu. Mari Tuhan Engkau tolong Ibu Lia dan siapapun kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya oleh jamahan tangan yang penuh kuasa, kami sembuh, kami sehat. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, baik mereka yang ada di SD, SMP, SMA, TK, bahkan perguruan tinggi. Biarlah mereka boleh menjalani pendidikan mereka dan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan profesi dan pekerjaan yang sesuai. Bapak di surga, kalau ada di antara kami yang punya pergumulan khusus apapun bentuknya, baik dalam kehidupan rumah tangga, masalah pribadi, masalah di kantor, masalah di pekerjaan, kami mohon hikmat akal budi, tunjukkan solusi yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh melewati setiap kesulitan apapun dengan mengandalkan Tuhan, dan Tuhan campur tangan atas semuanya. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kebersamaan kami selaku keluarga besar Marturia. Mari Tuhan tolong kami, oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu, kami bangkit dan kami semangat dalam membangun kebersamaan, juga ibadah-ibadah, pelayanan, sehingga kami boleh memenuhi apa yang menjadi kerinduan Allah untuk kami hidupi dalam hidup ini. Dan dengan demikian, kami pun juga dapat menikmati kehidupan rohani kami dengan sukacita. Kami menghadapi tantangan dan pergumulan apapun, kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kelanjutan tempat ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu upaya apapun yang kami lakukan. Kiranya Tuhan bekerja di dalamnya. Jemaat-Mu yang telah memberi janji iman, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu sehingga mereka dapat menepatinya, dan kami boleh melanjutkan kebersamaan kami sebagai keluarga Allah, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat lain. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Pak Koni yang ada di Bogor, Pak Yaman yang ada di Bandung, demikian pun juga Ibu Vivi, Alvin, Ina, Tirta, Claudia, Jerry, Anji, bersama dengan anak-anak yang ada di Amerika. Tuhan sertai dan memberkati mereka. Kami terus mendoakan mereka. Tuhan beri berhasil apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberi kesehatan, dan tolong supaya mereka juga dapat mengingat keluarga orang tua yang ada di Bekasi, bahkan juga mengingat keluarga Marturia. Karena satukan kami supaya kami terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk gereja Kemahiran Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati gereja ini supaya dapat mewartakan Injil Kristus Yesus ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, dan juga dapat menangkan banyak jiwa. Yang berdoa untuk badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah, dan jemaat-jemaat lokal. Tuhan Engkau berkati seluruh warga gereja Kemahiran Indonesia, penginjilan dalam negeri, penginjilan luar negeri. Tuhan Engkau memberkati kerjasama dengan seluruh grup gereja-gereja di Indonesia. Tuhan Engkau berkati para pemimpin gereja supaya bersatu hati, bergandeng tangan melayani Indonesia ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga kami berdoa untuk Kota Madia Bekasi. Tuhan Engkau berkati kota ini, di mana kami berdomisili. Karena kesejahteraan kota ini juga menjadi kesejahteraan kami. Berkati wali kota, wakil wali kota, DPRD. Tuhan Engkau berkati camat, lurah,
RW RT, Tuhan Engkau memberkati. Dan biarlah bangsa ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk persembahan jemaat pada hari ini. Biarlah persembahan ini merupakan tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Ucapan syukur kami sebagai bentuk tanggung jawab kami atas pengelolaan harta yang Tuhan percayakan buat kami. Dan pakai semuanya ini untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami yang tidak kami sebut bahkan menjadi kepentingan kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menyempurnakan semuanya ini. Karena kami buat doa ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.